Ya ada batas-batasannya sih, di mana pernikahan itu harus dipertahankan atau tidak. Kalau pasangan kita baik, maksudnya dijodohkan dan itu produktif itu ya itu berarti bagus, dia menuju ke pernikahan yang baik. Tapi kalau di dalam perjodohan itu terus kemudian dua-duanya tidak kontraproduktif, istilahnya kok permusuhan itu akhirnya madorotnya banyak ya selesai gitu. Semakin malam semakin panas, semakin sumuk, semakin melek nggak sih? Semakin melek. Semakin melek, padahal nggak ngopi. Ya, adalah kopinya sudah lah, nanti malah nggak bisa tidur. Tipikal bangsawan, bangsane tangi awan. Oh, kalau malah tidurnya. Saya tuh istrinya PNS Ning. Jadi apa itu PNS? Ya pegawai negeri sipil. Oh kirain ada ini pelesetan-pelesetan tertentu. Berarti PNS real ya? PNS real saya itu. Suami saya itu dosen di UIN. UIN apa nih? UIN Sunan Kalijaga. UIN Suka, Jogja. Tapi Ning Vetra sering apa ke Jatim ini? Ya inilah kegiatan CP3M, kegiatan Fatayat ya, sama saudara juga banyak di Jawa Timur nih. Oh, saudara banyak di Jawa. Oh, mertua saya Blitar. Mertua Blitar. Oh, dapat orang Blitar. Itu gimana ceritanya, Ning? Dari Jogja ke Blitar. Kalau itu mah nggak usah diceritain. Jadi harus diceritain ini. Saya itu sudah mengkoleksi banyak. Dulu tuh kan saya prinsipnya gini, Ning. Koleksi, seleksi, resepsi, Ning. Oh siap, koleksi ini yang menarik ini. Iya harus koleksi di Jogja, berapa di Jateng, Jatim. Yang secret admirer itu ya pokoknya ya jangan disekretin, nanti kalau disekretin malah nggak terkoleksi dan nggak terseleksi gitu kan, Neng. Nah abis itu kok ternyata itu tidak signifikan semuanya cara itu, Neng, karena apapun itu kalau kita di pesantren kan tetap keputusan ada di orang tua kan, Neng. Jodoh itu di tangan orang tua, bukan di tangan Tuhan ya. Bukan. Akhirnya saya dijodohkan dengan suami saya, terus berproses setelah itu. Ya Allah, tahun berapa itu kok masih ada itu perjodohan itu? Aku menikah itu dilamar 1 bulan, Ning. 1 bulan dilamar, itu juga saya juga masih punya apa ini? Punya belum jadi mantan. Dilamar akhirnya yang mantan satu ya nonton nggak ini? mantan nonton nggak apa-apa lah, dia juga tahu kenapa jadi mantan gitu kan. Akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa. Terus 1 bulan dilamar, kemudian 1 bulan puasa tuh, Ning. Setelah bulan puasa, setelah Lebaran kita nikah di cepet banget. Tahun 2008. Iya cepet itu. Masa itu langsung ada cinta gitu terus? Wah, kalau ada mengadakan cinta itu 5 tahun berproses, Ning. Oh, tapi punya anaknya? Punya anaknya pas anak pertama itu karena kita sepakat kalau memang salah satu di antara kita bermasalah itu yang nanti menjadikan alasan kita berpisah. Kontraknya di situ, Ning. Bener. Iya. Kes. Jadinya itulah yang istilahnya kita perjuangkan bersama-sama. Jadi itu mungkin siasatnya suami saya ya, biar mau diajak bermalam terus gitu loh, Ning, untuk membuktikan bahwa kita bermasalah, siapa yang bermasalah gitulah, Ning. Ternyata kita tidak bermasalah. Saya nggak langsung sih, saya kosong 8 bulan. 2009 saya hamil, 2010 anak saya lahir. Oh, padahal jenengan tadi bilang baru ada cinta tuh 5 tahun. 5 tahun, jadi itu drama banget. Setelah tahu hamil kan, lah dia senyum-senyum lah, aku aduh. Dan itu saya masih kuliah, Ning. Kenapa sih, Ning, kok nggak mau, Ning, kurang apa gitu kan ya, Gus? Terus ya kan cinta itu kan harus ada proses ya, nggak bisa tiba-tiba gitu kan. Ya, maksudnya cinta dengan ibadah berumah tangga itu beda. Oh, iya. Dulu saat itu kan berarti saat itu adalah dalam rangka melaksanakan ibadah pernikahan dan taat kepada orang tua gitulah, Ning. Tapi kan namanya cinta, rasa itu kan ya nggak bisa dipungkirin, Ning. Harus proses itu harus ada. Itu di pelaminan gimana itu, Ning? Senggol-senggolan? Kalau nggak ada kamera sih aku kayak gini.
Ada kok di shoot itu ada beberapa foto tuh kesannya tuh aku garang banget nih. Udah gitu pas waktu jalan itu dia kan jalannya pelan saking tegangnya ya karena kan aku gandeng gitu kan. Ya sempet tak injek juga nih. Itu beneran ada. Nah, tapi ya sudahlah itu sudah berlalu. Luar biasa. Iya. Sekarang putra pinten nih? 2 anak cukup. Iya. KB nih ceritanya Jadi, ikut pemerintah. Dari pengalaman saya yang tidak enak itu punya anak pertama, terus melahirkan juga sesuatu yang wow gitu kan. Pokoknya rare banget lah bagi saya. Dramanya tuh rare banget. Istilah itu yang unpredictable dan sulit bagi saya, masa-masa sulit. Sehingga anak kedua ini jaraknya agak panjang nih. Berapa tahun nih? 6 tahun. Oh, berarti anak 2 setelah ada cinta. Setelah ada cinta itu baru bersepakat untuk menambah anak lagi, menambah beban lagi. Menambah beban keluarga. Nah, sekarang udah cinta banget, mau nambah Iya, cinta banget. Nggak lahir-lahir nih. Oh gitu. Ini nggak lahir-lahir. Udah 2 tahun lebih nggak lahir-lahir. Jadi anak Penuh saya dengan yang gizi kedua, gitu kan. ya over too much lemak jadinya ya. Anak saya yang kedua ini 8 tahun. Ini saya belum dikasih, masih promil juga sih. Oke. Semoga cepat berhasil nih nambah lagi. Amin. Tapi nih kalau ini jeneng kalau nambah anak lagi kan dengan segudang kegiatan jenengan, entah itu di organisasi, kemudian juga di Fatayat gitu kan, termasuk ya masuk di struktural Banom NU, terus belum bisnisnya jenengan itu. Siapkan jenengan itu nih. Siaplah, semakin mudah lah nih, kan sudah ada gitu. Manajemennya. Oh iya gitu. Katanya orang tua saya dulu juga gitu. Kata ibu saya dulu tuh ibu mertua gitu maksudnya. Tapi modus itu nih kepingin cucu banyak gitu. Makanya cucunya sekarang dari saya itu 5. Oh, subhanallah. Subhanallah. Sekali. Tapi saya beda nih sama jenengan kan dijodohkan. Kalau Kula itu enggak nih. Kula itu mencintai dulu baru menikah. Keren. Malah saya yang nembak suami saya nih. Alhamdulillah. Tak spill rek. Iya, saya nih yang nembak dulu. Karena saya takut nih. Karena saya takut nanti kalau aku nggak nembak siapa yang mau sama aku gitu loh. Kok bisa begitu ya? Saya dulu itu sama orang tua saya gini nih. Pokoknya uswa gak oleh nikah sebelum lulus S2 gitu. Tapi saya ngebet nih. Saya S2 belum selesai itu sudah ini. Berarti Anda luar biasa loh. Banget nih. Perempuan Makanya tuh luar biasa. Apa itu orang dijodohkan itu tahun berapa ya? Ampun. Mendadak saya merasa bodoh. Enggak nih. Tapi seru loh nih. Cerita perjodohan itu kenyang dari mana itu nih? Itu udah paket dari ibu sih ya. Jadi apa sahabatan dulu semasa mondok atau gimana itu nih? Enggak ada riwayat sahabat, tidak. Jadi itu lebih ke rekanannya ibu saya, kenalannya ibu saya dan itu rekomendasi dari ibu gitu. Okay. Kemudian ya sudah jadi begitu saja. Terus kita berproses. Jadi tak pikir tuh saya mendapatkan kebebasan. Oh ya udah tak iyain aja. Nanti terus habis ini kan istilahnya gampang nih bisa menego satu orang ini daripada menego ibu saya lebih susah. Iya. Gitu. Jadinya ya wes lah nanti sama suamiku aku ternyata enggak neng. Setelah pernikahan itu kok kayak ya beban hidup itu tambah neng karena di ibu saya itu disyarati kalau saya sudah menikah itu harus punya karyawan. Okay. Ada dan tidak ada usaha, saya harus punya karyawan itu syarat. Oh, kok aneh itu nih? Gimana itu nih? Jadi itu dalam rangka saya itu kalau ikan di kolam itu filosofinya nih. Sehat itu kan yang bergerak. Kayak lagu nih ikan dalam kolam. Jadi biar bergerak itu dikasih predator gitu loh. Oh iya. Jadi dia sehat itu filosofinya orang Jepang kalau nggak salah. Iya baca kan. Iya pernah dengar. Jadi saya itu ketika saya belum mampu secara finansial masih ini biar saya nggak malas saya harus bawa karyawan biar saya bertanggung jawab secara finansial. Jadi bagaimanapun caranya saya harus survive secara finansial gitu. Tapi kan siapa sih yang nyangka kalau Ning Vetra perempuan pergerakan gitu kan ya. Perempuan yang aktif ternyata ketika ditabrakkan urusan jodoh itu
malah pasrah. Ternyata alasannya itu tadi, mending nego sama orang lain, suami yang jadi suami daripada sama ibu. Sekeras itu kah Ning ibu ya jenengan itu mendidik jenengan? Karena ibu saya tuh dulu single parent ya, sebelum menikah dengan ayah yang sekarang. Jadi saya menghargai banget bagaimana perjuangannya ibu buat anak-anaknya gitu. Jadinya kayaknya juga nggak ada deh cerita kok kita ngelawan ibu tuh bisa sukses gitu loh Ning. Iya betul. Jadi aku ya sudahlah Tuhan, kalau memang ini jalannya ya berarti ini adalah pintu kesuksesan saya gitu. Jadi lewat jalan ibu ini, dan ya kok ngepasi namanya suami saya itu Miftahul Khair. Jadi kayak kunci kebaikan gitu nih. Jadi sudahlah saya husnudzon saja, moga-moga ini menjadi kunci terbaiknya saya gitu, membuka lembaran baru. Kebaikan dalam pernikahan. Tapi gimana itu Neng 5 tahun struggle di pernikahan yang tidak ada cinta itu kayak di film-film deh Neng. Iya. Itu kayak gimana itu Neng? Neng itu saya yang film Suhita, Hati Suhita aja Neng, itu 7 bulan Neng. Jinan kok betah 5 bulan. Itu tuh 5 bulan, 5 Mbak tahun. Hilma Anis itu kan kakak saya, kakak kelas di UIN dulu ya. Oh iya. Jadi paham banget saat ada buka bedah buku itu kan. Ya curhat juga di situ loh, Mbak, aku yang ngono, Mbak. Tapi lo bilang saya daripada Alina. Iya. Ya jadi tuh namanya pernikahan kan misakon gitu kan, ikatan yang suci, kokoh, dan ketika ada salah satu yang melemahkan kita harus menguatkan gitu ya. Jadi saya juga belajar Ning, pernikahan kayak apa sih? Harusnya kan enak aja ya, kalau kita sudah nggak cocok ya sudah selesai, diselesaikan. Mau cerai juga ada pilihan cerai gitu kan. Itu beberapa kali wacana seperti itu juga menimpa di saya dan sampai suami. Ada wacana seperti itu. Ya iyalah Neng, mau namanya nggak suka kok. Panjenengan belum ada rasa cinta, tapi Gus Khairinya gimana ini? Sama dia juga. Aduh Gus, emang kamu cewek yang paling cantik gitu kan. Dulu juga beliau juga ada yang sama-sama sudah ada yang punya. Ada yang punya, kita sama-sama ada yang punya, dan kita punya selera masing-masing seperti itu. Tapi kok ternyata kok Tuhan dari kita yang tidak mengenal satu sama lain dan tidak punya ketertarikan, kok kenapa ini dimudahkan. Jadi saya juga sowan-sowan kiai, kadang-kadang juga curhat, wah kayak gini aku pengen, ada nggak sih dalil yang bisa meretakkan kita gitu loh, istilahnya kurang apa sih ini, sudah nggak cocok, alasannya kurang alasan apa lagi gitu loh, sampai kayaknya nggak ada jalan untuk putus. Itu susah untuk kita sampai berencana susah putus. Untuk berpisah. Iya, kok kayaknya Tuhan itu kayak gampangin aja semuanya. Betul. Maksudnya ya kayak Simbah juga itu kan. Ya kalau kamu mau pisah ya kamu harus hati-hati memperbaiki hubungan. Nah, ketika saya memperbaiki hubungan, lah kok malah jadinya harmonis, lah gimana nih, nggak jadi gitu loh. Terus akhirnya di titik kita itu sama-sama berjuang, karena tadi ibu saya harus menyarati punya karyawan. Akhirnya kan saya karyawan ya harus dikasih usaha biar berkembang dan ada yang dia kerjakan dan dia juga terbayar oleh usaha itu kan nih. Nah, tambah karyawan ini ya kemudian ujian tuh mulai. Jadi kita sudah tidak memusingkan tentang cinta. Iya, tapi bagaimana, ini nggak mungkin dong gaji kita kok buat bayar karyawan. Itu pernah Neng, di posisi itu tuh pernah kita tuh cari uangnya habis itu untuk karyawan. Iya. Dan itu sepertinya sering terjadi pada pengusaha muda deh. Betul. Saya juga kok Neng, sama. Tos dulu nih. itu real itu. Betul. Itu kalau yang pemula tuh biasanya wis boncos di depan seperti itu kan. Tapi kan itu harus berjalan terus Neng. Terus akhirnya dari situ tuh kita saling mengagumi gitu loh, bagaimana ketahanan saya mengelola dapur, utamanya belanja, terus suami saya juga sabar. Ya kita saling akhirnya di dalam hati itu saling memuji gitu loh. Oh kamu kok tahan ya, harusnya kita udah bisa beli ini kamu menahan untuk tidak gitu kan. Terus suami saya juga kok sabar, ternyata kok dia laki-laki yang tidak gampang main tangan dengan kondisi yang kadang-kadang udah rewel kayak gitu kan Neng. Kok dia tetap bisa menerima omongan saya tanpa, ya marah sih marah Neng, tapi kan
kadang-kadang kalau cowok kan kontrolnya kurang ya. Iya. Saya menghargai di situ. Terus bagaimana utamanya Neng yang saya masih banggakan sama suami saya dan saya sering storykan itu perlakuannya dia dengan anak-anak saya Neng. Itu nyes banget aku kayak ora salah aku punya bojo beliau gitu loh. Karena dia benar-benar memprotek anak saya di situ. Ya sudahlah, sudah ini dari Tuhan. Saya bilang gitu. Itu Trisno Jalaran Soko Kulino. Kulino mengamati kebaikan-kebaikan pasangan gitu ya. Tapi saya sering lihat loh story-nya Ning Petra itu lucu-lucu malah niki Gus iki kok lucu mentok. Iya. Status di IG, status di WA itu lucu-lucu. Sekarang berapa tahun nih berarti pernikahannya itu nih? 2008 berarti sekarang ke 14 apa 15 ya. Wow, 15 tahun. Jadi kan berapa nih? Kula masih berapa ya? Aku 10 apa 12 ya? Luar biasa ya. Sudah 5. Oh ya. Sudah berproduksi. 5 anak cukup. Saya memutuskan child free nih setelah punya anak 5. Apaan tuh? Child free dari mana? Saya itu nih pernah nulis artikel tentang child free waktu rame-ramenya child free itu. Saya nulis tentang child free dari sudut pandang agama itu. Saya nulis di Sakofa. Terus itu sama editor Sakofahnya tuh, redakturnya itu ngasih profil saya tuh di bawah tulisan child free itu nama Uswa, ibu dari 5 anak. Loh, iki piye aku nulis tentang child free tapi ditulis ibu dari 5 anak. Nggak apa-apa biar tambah menarik gitu katanya redakturnya Sakofah itu nih. Ning, kemudian aduh kok aku semangat sekali kalau membahas tentang jodoh ya. Aku suka banget karena aku concernnya juga di ini nih di keluarga gitu kan, tentang keluarga gitu. Aku sebenarnya dulu cita-citaku adalah hakim pengadilan agama gitu loh. Kok sama? Saya tuh awalnya dulu di Ahwalus Sasyah loh Neng. UIN. Itu kan psikologi kan jenengan S1-nya. Iya, abis itu saya bahasa Arabnya jelek Neng. Jadinya saya kayak gitu. Nggak tak teruskan itu. Itu dosen saya yang sekarang sekantor dengan suami saya. Gokil pokoknya nih gitu. Itu yang menjadikan saya itu akhirnya keluar dari AS terus kemudian ke psikologi. Oh gitu. Saya dulu ini di hukum Islam itu saya tertarik sekali membahas tentang keluarga, bagaimana caranya keluarga ini bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ternyata sekarang di NU itu kan ada LKKN gitu kan, lembaga yang kesejahteraan keluarga itu. Nah itu. Dan itu lebih psikologis loh Ning jatuhnya. Di psikologi harusnya juga kita ada psikologi keluarga itu, psikologi. Tapi setiap mata kuliah kan selalu ada ini nih setiap jurusan itu kan pasti ada materi tentang psikologi. Di pendidikan juga ada psikologi belajar gitu kan. Pasti itu ada. Tapi menarik loh Ning Petra ini dan nggak banyak yang tahu kayaknya cerita ini atau saya yang baru tahu aku baru, sekarang ini baru bocor di sini gara-gara dikopiin. Ada apa ini dengan rundingan ini bisa nyepil-nyepil perjodohan maaf orang ya ini. Pak ya. Padahal kita tadi mau ngobrolnya tentang profiling Ning Petra. Aku takut pulang sekarang. Suamiku udah kamu main ke Mojokerto ngapain? Gibain aku ini. Enggak lah, kita sekarang sudah yang terbaik itu keadaan sekarang. Tapi itu kayak orang zaman dulu loh, orang zaman dulu kan dijodohkan terus anaknya itu ternyata anaknya banyak juga. Ternyata yang terpenting itu mungkin ya bagi orang-orang yang dijodohkan itu yang terpenting dalam pernikahan itu mungkin bukan cinta tetapi bagaimana saling menerima satu sama lain. Kayak lebih dari awal menikah itu sudah kayak merasa oh ini adalah takdirku gitu kan. Kalau saya kan berbeda nih. Saya dari awal sudah ini takdirku, aku harus mencintai, aku harus menikahi orang yang aku cintai. Nggak setuju gitu ya nih. Kalau bilang ini takdirku gitu ya, karena ya tidak semua perjodohan itu takdir yang bagus gitu nih. Jadi kalau takdir yang diusahakan nih. Nah itu namanya bucin. Kalau takdir yang diusahakan namanya bucin. Jadi gini Ning, ya ada batas-batasannya sih di mana pernikahan itu harus dipertahankan atau tidak. Kalau pasangan kita baik, maksudnya dijodohkan dan itu produktif gitu ya itu berarti bagus, dia menuju ke pernikahan yang baik. Tapi kalau di dalam perjodohan itu terus kemudian dua-duanya tidak kontraproduktif, istilahnya kok permusuhan itu
akhirnya madorotnya banyak ya selesai gitu. Nah di saya itu kan kami itu bermasalah karena belum ada rasa, tetapi kan istilahnya saya dengan niat baik, suami saya baik, terus kemudian kita punya program jalan, nah itu kemudian menjadikan ini toh yang diinginkan, istilahnya Tuhan itu menjodohkan kami gitu. Jadi seperti itu. Ya itu harus dipertahankan dengan proses yang itu tadi ya selama beberapa tahun. Nanti kalau istilahnya kita bawa-bawa takdir yang harus dipertahankan bahaya nih. Iya. Betul itu. Saya ingat itu nih dawuhnya Bu Nyai Nur Rofiah. Bu Nyai Nur Rofiah sebanyak kita spill ya di sini. Bu Nyai Nur Rofiah itu kan kalau di dalam hadis itu tungkahul mar'u gitu kan, dengan 4 itu 5 liha, li jamaliha, li nasabiha, kemudian yang terakhir li diniha. Menikah itu boleh kok mencari orang yang cantik kayak Neng Vetra ini kan Gus Khoiri wis ayu rek ya wis gak apa-apa wis tak terima perjodohan ini gitu kan. Ada bedanya, ada harganya. Nah, itu kan tetapi harus orang yang baik gitu loh. Harus dengan orang yang baik. Kenapa? Nanti dengan kecantikannya dia bisa tebar pesona ke yang lain gitu. Kemudian mensyarai hadis itu tetap di hadis itu nggak apa-apa kok nikah sama orang yang banyak hartanya, tetapi harus yang baik, syaratnya baik dulu karena dia bisa menikah lagi atau selingkuh dengan modal hartanya. Kemudian boleh kok menikah dengan nasab, alasan nasab gitu atau keilmuannya, karena nanti dengan nasabnya ya, karena nanti kalau misalkan dia tidak baik gitu, tapi harus baik dulu. Kalau tidak baik itu nanti bisa menyakiti kamu dengan alasan nasab, misalkan poligami karena dia seorang ahli agama gitu kan, yang dalam Islam boleh poligami dan lain sebagainya. Kemudian dengan agama pun, alasan agama pun juga boleh menikah, tapi harus yang baik dulu. Karena ketika dia tidak baik, meskipun dia bagus agamanya, nanti khawatir akan menyakiti pasangan ini dengan dalih agama. Betul. Berarti harus khoir dulu ya. Khoir. Iya. Gitu ya Mas Khoir ya, sayangku. Ini disclaimer. Jadi saya ingat khoirnya tadi yang baik, harus yang baik dulu. Jadi berarti ya meskipun itu nasab, meskipun itu berilmu, meskipun itu baik agama, yang penting baik itu. Dan saya lihat suami jenengan Gus Khoiri, beliau juga pernah kesini kan sama jenengan itu barokai gubuk kula inilah. Itu saya melihat beliaunya juga orang yang asik gitu kan, terus sabar, penyayang juga sama anak. Bapak solehot lah, Bapak soleh. Solehot, iya. Bapak soleha. Lah itu kan juga mendukung panjenengan sepenuhnya nih. Itu kan. Apa nih yang apa itu tuntutan jenengan gitu, aku gak apa-apa bertahan dengan panjenengan padahal aku gak cinta, yang penting jenengan dukung kulo gitu kan. Sekarang udah cinta setelah 5 tahun. Enggak dulu Neng dulu. Kalau dulu tuh kita juga masih belum selesai Neng. Tapi kan istilahnya kita punya mainan bersama, itu tadi usaha sama karyawan yang harus kita. Usahanya nopo mawon nih jenengan? Saya itu dulu di travel, kemudian di kuliner itu masih sampai sekarang. Oh yang pecel itu ya Ning ya? Itu kita sampai. Ini kok nggak dibawain pecel sih Ning? Pulau? Aku lupa Ning. Lagian kalau pecel masuk koper, aduh, nggak kepikiran pulau. Ya baunya. Baunya. Kita pernah itu sampai 6 cabang dengan 25 karyawan yang kita tuh kalau main futsal Neng itu udah bisa main karyawan saling tanding gitu loh. Setiap hari Jumat pakai tosa gitu, 2 tosa. Itu sebelum pandemi. Setelah pandemi itu saya buka itu susah banget nih, dijungkiri kursinya sama Satpol PP gitu. Betul. Itu mencekam sekali, dan setelah itu suami saya udah pasca pandemi pemulihan, saya kan juga kena COVID nih. Iya. Jadi pas itu ibu saya juga kena sampai sini dikasih lubang juga itu. Sempat gimana ya? Kita tuh sempat rapuh juga di situ, ekonominya juga. Kita buka nggak mampu lagi kita seperti dulu, belum mampu sampai sekarang. Sekarang suami saya malah konsennya lain, beliau membuat Geraha Desa itu sekolah untuk perangkat desa itu, yang di BUMN, BUMN, BUMDes, BUMDes.
Jadi tetap Neng, kita tetap harus punya mainan sehingga emosinya kita tuh nggak cuman berdua ini tok ngurusin berdua. Betul. Jadi daripada kita tengkar sendiri mending ngurusin yang lain gitu kita kan. punya mainan. Jadi ketemunya itu kangen-kangenan, melepas lelah, terus saling kamu udah ngapain aja Pak hari ini? Aku begini-begini ceritanya, saling tukar cerita gitu. Itu ya, padahal kan rata-rata banyak itu yang dikeluhkan pasangan itu kurang adanya interaksi di dalam rumah sehingga itu membuat renggang. Kalau jenengan ini keren ini kebalikannya nih, justru malah lebih banyak pekerjaan di luar. Iya, dan kita itu saling ini bagus loh, berarti kan ini ya hubungan yang baik dalam rumah tangga itu tidak melulu quantity time, artinya banyak waktu di dalam rumah, tetapi justru quality time. Jadi meskipun di rumah itu mungkin cuma datang kemudian sama-sama tidur, kemudian pillow talk gitu kan, saling memberikan informasi apa yang dilakukan seharian, itu justru lebih langgeng ya Ning ya, kayak dilakukan Ning Vetra sama Gus Khoiri ini ya. Jadi keren ini. Saya juga sudah melupakan tugas domestik. Iya, betul. Jadi istilahnya saya bisa ke sana kemari ya karena kami udah sepakat nih domestik itu tanggung jawab kita berdua. Betul. Dan tidak harus dipasrahkan ke saya semua, harus nyapu, harus nyetrika. Ya ada mbak-mbak yang kita bagiin tapi kita yang kontrol gitu. Betul. Gitu. Jadi itu sudah meringankan saya sehingga saya kuliah lagi bisa, kemudian saya mau jualan, mau aktivitas yang lain juga bisa. Iya, Ning Vetra kuliah lagi nih. Kuliah lagi, alhamdulillah. S berapa ini? S terus. Saya tuh udah tua Ning, jadi malu. Nggak kelihatan. Baru ngulang lagi S2. Apa nih ambil jurusan apa nih? Manajemen Pendidikan Islam. Kenapa kok ambil MPI padahal S1-nya itu psikologi. Kan nggak linear nih. Jadi orientasinya kan saya pengen bikin institusi Ning. Nah dari situ saya pengen ada intervensi psikologinya kan udah tak dapet nih. Dari udah dapet, psikologinya udah dapet. Nah ini bagaimana masuk ke sistem manajemen pendidikannya gitu. Jadi nanti semuanya itu tetap terdasari oleh ilmu-ilmu psikologi sehingga istilahnya dari loyalitas, bagaimana ya namanya kita gede itu kan kita nggak bisa gede sendiri nih, kita perlu orang lain. Nah sisi-sisi psikologi ini nih ya insya Allah lah nanti bisa bermanfaat. Yang sudah saya dapat ini saya manfaatkan, saya combine, kemudian bisa menciptakan satu sistem manajemen sekolah yang bagus lah. Rencananya mau ini nih, mau bikin apa nih di lembaga pendidikan? Ya jelas sekolah ya, sekolah. Kalau sekarang kan asrama kan mahasiswa. Kemudian pondok induk itu kan sudah banyak sekolah juga, sekolah yang lebih ke sains Quran itu punya Bu Nelly, Bude saya gitu. Jadi nanti saya juga pengen mengembangkan yang lain lebih ke teknologi. Ke teknologi. Karena kan hari gini ya santri itu kok kayaknya masih sedikit nih yang bergerak di teknologi. Iya betul, apalagi zaman sekarang sudah era digital. Saya tuh ngefans sama Elon Musk. Oh iya. Itu SpaceX. TikToknya aku ikutin nih. Betapa keren sekali dia spend money sebegitunya untuk teknologi yang wah luar biasa. Karena dia memang passionnya di situ nih. Kayak nyetrum gitu. Jadi ya kepengenku sih itu bikin madrasah yang bisa ada basic teknologinya. Tapi itu kayaknya masih terlalu ketinggian ya. Ya masih. Enggak nih, cita-cita memang harus tinggi gitu harus tinggi ya, biar nanti jatuhnya. Dan jatuh kemana? Gak langsung ke bawah. Bisa gitu. Mengejar mimpi gitu. Tapi nggak dengan tidur. Dengan gerakan. Kalau mungkin ini nih bisa untuk rujukan itu di pondoknya Bu Jauharoh itu. Punya Jauharoh itu kan SMPIT itu kan mungkin bisa untuk studi studi banding, bukan studi banding ya karena masih belum ada ya, mungkin untuk tanya-tanya banyak tentang pesantren teknologi itu. Ada Ning Ica itu yang faknya itu di bidang itu teknologi. Bisa ya nanti ya kita belajar ke sana. Jadi kalau yang sudah
sering ini kan digital ya, Iya, komputerisasi kayak gitu kan, sudah mulai banyak multimedia, SMK multimedia juga. betul. Nah ini yang teknologi ini saya pengen banget bisa beralih ke teknologi gitu loh, masih sedikit sekali, dan itu tak pikir hari gini ketika corona itu kan benar-benar pelajaran besar buat kita ya, bagaimana kita tuh tergantung dengan teknologi. Padahal tidak ada basic teknologi jenengan nih. Gak ada, tapi kan ya kalau namanya sekolah kan sistem ya Neng ya, manajemennya nanti yang bisa kita ini kan, gitu, bisa kita tata seperti itu. Mau model apapun tuh kan dari sistem core-nya gitu ya, bisa itu kan ya, semoga. Iya, semoga Neng. Dan itu pasti didukung toh sama suami ya. Kalau suami tuh pengennya malah bikin STM pembangunan Neng. Maksudnya dalam arti pembangunan tuh pembangunan infrastruktur yang betul-betul kayak bukan arsitek sih, lebih kepada kayak bangun apa sih namanya, aku nggak begitu paham istilahnya itu. Jadi tuh kita ini pengalaman bagaimana bangun pondok itu susah sekali cari tukang nih. Betul. Dan itu ternyata masalah itu tuh di mana-mana itu sama. Permasalahannya ketika bangun itu loh Ning, berapa RAB yang kita bikin itu mesti tambah. Nah itu kan juga karena SDM-nya yang membangun ini kadang-kadang molorin waktu, terus kemudian kualitasnya kurang, dan memainkan apa namanya bangunannya itu loh, bahan-bahan dan sebagainya, perhitungannya seperti itu tuh kan. Seandainya banyak SDM yang mumpuni, kemudian dia istilahnya apa ya, bersaing seperti itu kan ya bagus lah. Kelola sendiri. Pernah nggak sih Ning jenengan bayangkan Indonesia itu ruwet banget sama kawat-kawat kabel? Iya banget. Kita mau foto yang estetik gitu kan, foto langit tapi kabelnya banyak gitu kan. Kalau foto diedit lah gampang, kalau video kan susah itu ngeditnya, dihilangin. Jogja kan pernah gempa kan Ning? Iya betul. Aku tuh sampai ya Allah kena jatuh semua, paling ribet soalnya apa? Terlalu banyak itunya itu. Kita ribet banget. Kalau di Amerika kan ditanam di bawah. Iya. Nah, ditanam di bawah, dia salurannya udah bagus. Nah, hal-hal seperti itu kayaknya juga Indonesia perlu deh menata infrastruktur seperti itu. Iya, betul. Perlu banyak SDM yang bisa di itu. Nah, salah satu cita-cita nih, salah satunya juga kita. Tapi nih kalau berbeda gitu kayak gimana nih? Jenengan inginnya kan ada sekolah yang berbasis teknologi, kemudian suami yang berbasis pembangunan. Ya itu gimana itu? Tinggal SMA teknologi, STM pembangunan gitu selesai. Gitu, dua-duanya. Nah sekarang kan gitu Neng, iya. Ada SMP Science, SMP Quran, ada SMP MTS. Iya. Gitu saja. Iya betul, ada SMP basis pesantren, ada MTS-nya. Iya. Dan santrinya sama-sama banyaknya. Iya, gitu. Dan ya kembalinya menguatkan tafakuh fiddin, tetap itu harus basic pesantren. Iya, betul.